Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kotak perunggu berharga dibuka. Sejumlah besar simbol melingkar. Shihao memasuki dunia kecil melalui lorong emas. Tidak ada vegetasi di dalamnya, dan esensi spiritualnya tipis. Ada meja batu serta 2 balok batu. Ini adalah dekorasi. Peri Yu Chen mengenakan pakaian putih salju. Rambut hitamnya yang halus cerah dan seperti satin. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya cerdas. Saat dia duduk di atas balok batu, sosok cantiknya terungkap sepenuhnya. Dia melihat pagoda kecil di atas meja batu dan saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Aku bisa memberimu 10 jenis bahan ilahi kelas 1 untuk kamu makan. Anda harus memahami bahwa dengan tahun akumulasi surga mending sekte, salah satu dari mereka akan menjadi harta yang sangat berharga. Biarkan aku mempertimbangkannya. Pagoda kecil itu menjawab. Itu bergoyang-goyang di atas meja batu, dan pada akhirnya, perlahan berkata, setidaknya harus 20 jenis bahan ilahi, kan? Ketika Shihao masuk, dia datang tepat pada waktunya untuk melihat pemandangan ini. Dia mencoba membuat kesepakatan. Ini membuat pandangannya melompat. Ekspresinya menjadi agak tidak ramah ketika dia melihat pagoda kecil itu. Orang ini terlalu bajingan. Batu kecil, kamu datang. Seseorang bersedia membayar 20 jenis materi ilahi untuk menekan Anda. Pagoda kecil itu menunjukkan tampilan yang tenang dan santai. Melihat ekspresi kebingungan Shihao, dengan linglung melanjutkan, kondisinya sangat menguntungkan, dan sulit untuk menolak kebaikan seperti itu. Bagaimana menurutmu, haruskah aku menolak? Sial! Shihao langsung melepaskan batu pemogokan ilahi dari rambutnya dan membuangnya dengan keras. Itu menghantam pagoda kecil, dan suara renyah segera dilepaskan. Pagoda kecil itu bergoyang dengan lembut. Untaian energi kacau menyebar, mengirim batu pemogokan ilahi terbang ke sudut dunia kecil. Jeritan menyedihkan yang merobek hati dan membelah paru-paru terdengar dari jauh. Kali ini, batu pemogokan ilahi tidak berpura-pura. Rasa sakit benar-benar menutupi seluruh tubuhnya, dan hanya setelah waktu yang lama ia bangkit kembali, berteriak, keduanya, masalah ini tidak melibatkan saya. Anak muda, tetapi kamu telah memperlakukanku dengan sangat tidak hormat. Pagoda kecil itu berbicara. Tingginya hanya 1 inci, dan seluruh tubuhnya berkilau dan seputih salju. Itu menunjukkan pentingnya diri orang tua, tetapi itu benar-benar kuat hingga tingkat yang mengguncang dunia. Kamu tidak tahu berterima kasih, aku memberimu begitu banyak materi ilahi, namun kamu hanya melakukan beberapa hal itu untukku. Sekarang kamu ingin mengancamku. Shihao menggertakkan giginya karena marah. Dia tahu bahwa orang ini pasti tahu bahwa dia memperoleh perbendaharaan negara batu. Saat ini, untuk memeras lebih banyak darinya, itu akan menggunakan tawaran Peri Yu Chen untuk menekannya. Peri Yu Chen mengedipkan bulu matanya yang indah. Kulitnya seputih salju dan sangat indah. Sejak dikalahkan, ini adalah pertama kalinya wajah menawannya menunjukkan ekspresi takjub. Dia secara alami melihat bahwa pagoda kecil seperti batu giok putih ini sangat menantang surgawi. Itu jelas artefak magis yang berada di luar imajinasi. Dia tidak pernah berharap Shihao begitu santai dengannya. Sejak dia memasuki tempat ini, dia dengan cermat dan sabar mencoba untuk memenangkan pagoda kecil ini dan menggunakannya untuk membunuh Shihao. Kamu membuat ini sulit bagiku. Meskipun kami dekat, dia berjanji untuk membuka perbendaharaan surga mending sekte untukku dan mengizinkanku untuk memilih sesuka hati. Dengar, jika kamu berada di tempatku, apa yang akan kamu lakukan?
Pagoda kecil itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Benarkah? Hei, gadis, bisakah kamu membelikanku juga? Jika Anda memberi saya semua jenis bahan surgawi bumi, saya akan berhati-hati terhadap angin dan sepenuhnya menjadi milik Anda. Di kejauhan, batu pemukul ilahi bergumam. Kaaca. Shi Hao melepaskan seberkas listrik, membuatnya terbang. Itu mulai menjerit sedih lagi, bentrok ke sudut dunia kecil ini. Peri Yuchen memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tampak sangat cerdas. Dia secara alami tahu bahwa batu itu hanya dengan sengaja mengejeknya dan tidak benar-benar mau membelot. Namun, menuju pagoda kecil, dia masih benar-benar bersedia untuk melakukan kesepakatan. Jika memungkinkan, dia tidak akan keberatan membuat janji yang mengejutkan selama itu mengambil tindakan. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat pagoda kecil itu, karena apa yang harus dikatakan sudah dikatakan. Sekarang Shi Hao datang, dia adalah wanita yang cerdas dan tidak ingin membuatnya marah di depan wajahnya. Anak muda, apakah kamu melihat? Pihak lain akan memberikan setumpuk bahan ilahi dari sekte mending surga kepada saya. Apakah Anda benar-benar tidak akan mengatakan apa-apa? Pagoda kecil itu tidak puas. Ketika Shi Hao mendengar ini, dia mencibir dan berkata, "Jadi apa? Saya akan memberi Anda seluruh perbendaharaan surga mending sekte kepada Anda. Kamu bukan seseorang dari sekte mending surga. Jadi bagaimana kamu melakukannya?" Pagoda kecil itu berkata. "Bagaimana?" Shi Hao mengembalikan kata ini padanya dan kemudian menunjuk Peri Yuchen. Bagaimana dia akan melakukan sesuatu? Sebagai tawananku, bahkan harta yang ada padanya saat ini adalah milikku. Alasannya beralasan. Saya tidak melakukan tap, dan semuanya harus dibayar di muka. Nona muda, saat ini, Anda tidak memiliki bahan ilahi, jadi Anda tidak ada gunanya. Pagoda kecil itu berkata dengan agak malu. Satu pengecualian, dan kamu bisa mendapatkan materi ilahi tanpa akhir. Kata-kata Peri Yuchen sangat memikat. Ada jenis magnet yang terdengar seperti suara abadi dari surga. Shi Hao mencibir. Dia berjalan dengan langkah besar dan mengambil tindakan, meraih lengan putihnya yang bersinar. Kemudian dia meraba-raba dia untuk memeriksa seluruh tubuhnya. Kamu, Peri Yuchen telah lama disegel, jadi sulit baginya untuk menolak sekarang. Secara alami sulit baginya untuk tetap tenang saat diraba-raba seperti ini oleh Shi Hao. Kenyataannya, dia benar-benar ingin menebas dengan pedangnya, tapi saat ini, dia tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya sama sekali. Sebagai peri surga mending sekte, dia biasanya menyendiri dan terpencil, suci dan sempurna. Siapa yang berani memperlakukannya dengan kasar? Dia selalu acuh tak acuh terhadap ketenaran atau keuntungan di masa lalu, dan tidak peduli dengan siapa dia berurusan, dia selalu bisa menjaga ketenangannya. Dia bebas dari hal-hal fana di dunia ini, seperti yang indah dan abadi di dunia lain. Namun, saat ini, dia tidak bisa tetap tenang. Seorang anak muda telah menangkapnya dan memeriksa seluruh tubuhnya seperti ini, membuatnya menggertakkan giginya karena marah. Pedang giok yang dipenuhi dengan pancaran mimpi, beberapa wadah obat-obatan berharga, beberapa set pakaian wanita, serta beberapa barang lainnya, inilah yang dibawa Peri Yuchen padanya. Jelas bahwa nilai pedang giok berada di luar imajinasi seseorang. Namun, untuk Shi Hao saat ini, itu tidak banyak berguna. Pada akhirnya, dia meletakkan barang-barang ini di atas meja batu dan tidak membawanya pergi. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan? Shi Hao dengan tenang bertanya. Peri Yuchen memiliki mata yang cerah dan gigi yang putih. Lehernya seputih salju, perawakannya tinggi dan ramping, dan pinggangnya yang kecil melengkung dengan murah hati.
tubuhnya bergelombang ke atas dan ke bawah, dan sepasang kaki panjang dan lurus menjulur ke bawah. Seluruh keberadaannya indah sampai-sampai agak tidak realistis. Biasanya, kemanapun dia pergi, akan selalu ada puluhan ribu pasang mata yang tertuju padanya. Dia akan menjadi titik fokus perhatian semua orang. Generasi muda dari semua sekte besar tergila-gila padanya, dan jumlah pengejar terlalu banyak untuk dihitung. Selain itu, orang-orang itu semuanya sangat kuat. Mereka adalah bakat luar biasa di bidangnya masing-masing, namun mereka semua berputar di sekitar sisinya. Namun hari ini, semuanya berubah. Dia menjadi tawanan seorang pria dan ditawan di sini. Ketika dia membandingkan keduanya, dia benar-benar merasa sulit untuk menerimanya. Jika ini bocor di luar, seluruh dunia kemungkinan besar akan gempar. Siapapun akan merasa sulit untuk percaya bahwa peri suci dari satu generasi sedang dihujat dan dipenjarakan di dalam sangkar dunia kecil. Bakatmu luar biasa, dan kamu telah tinggal di alam bawah ini terlalu lama. Kamu benar-benar diabaikan, Peri Yu Chen berbicara. Suaranya lembut, dan kata-katanya enak didengar seperti suara alam. Shi Hao mencibir, dan tanpa menunggunya selesai, dia berkata, "Akulah yang memintamu, aku di sini bukan untuk mendengarkanmu memberiku janji untuk masa depan. Menggunakan kondisi alam yang lebih tinggi untuk memikat saya masih jauh dari cukup. Terlebih lagi, jika alam bawah tidak baik, lalu mengapa kamu dikirim ke sini oleh seseorang untuk mengasah dirimu sendiri?" Keduanya adalah orang-orang pintar, jadi ada beberapa kata yang tidak perlu diucapkan. Peri Yu Chen tidak mengatakan apa-apa. Saat dia duduk di sana, penampilannya yang lembut dan cantik membuatnya tampak seperti kecantikan yang tak tertandingi dari gulungan gambar. "Kakak, bagaimana kamu ingin berurusan dengannya?" Batu pemogokan ilahi menggoyangkan pantatnya saat bergerak. Jelas membuatnya menjadi pembantu. "Saya sudah mengatakan itu, jadi saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya." Shi Hao tertawa dan berkata. Alis panjang dan ramping Peri Yu Chen sedikit mengernyit. Peri surga mending sekte menerima rasa hormat dari semua orang di bawah langit kemanapun dia pergi, jadi bagaimana dia bisa dihujat seperti ini dan diubah menjadi pelayan? Ini jelas merupakan penghinaan yang luar biasa. Shi Hao juga mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, dia sangat pandai membuat rencana. Jika dia melahirkan nanti, generasi selanjutnya tidak akan memiliki pemikiran seperti itu juga, kan? Apa? Kakak, apakah kamu mengambil pelayan atau benar-benar selir? Batu pemogokan ilahi berteriak dengan ribut. Bukankah semuanya sama? Shi Hao tercengang. Binatang buas. Batu pemogokan ilahi memanggil dengan aneh. Adapun Peri Yu Chen, dia langsung terhuyung. Sebagai peri dari satu generasi, dia tidak terkontaminasi oleh dunia manusia. Biasanya, dia tenang dan percaya diri, tapi sekarang wajahnya kehilangan warna. Ini adalah pertama kalinya dia mengungkapkan penampilan seperti ini. Ini adalah wanita suci yang luar biasa dari sekte mending surga, individu yang benar-benar menakjubkan yang memandang rendah teman-temannya. Dia bahkan berasal dari alam yang lebih tinggi, apalagi memiliki latar belakang yang sangat hebat. Jika dia menjadi pelayan orang lain, maka hasilnya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dan jika dia menjadi selir seseorang, maka seluruh alam yang lebih tinggi akan bergejolak. Akan ada banyak orang yang akan menjadi marah dan turun ke alam yang lebih rendah untuk melampiaskan kemarahan mereka. Ini adalah pertama kalinya Peri Yu Chen menjadi takut. Wajah cantiknya memucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk terus mundur, tidak lagi mempertahankan penampilannya yang biasanya seperti dunia lain dan suci. Kamu perlu mengembangkan sikap melayani sebagai pelayan atau gadis pelayan. Tentu saja, jika Anda memiliki teknik penyembuhan surga, teknik naga sejati, atau yang lainnya,
maka saya mungkin akan sangat sibuk mempelajarinya sehingga saya tidak akan punya waktu untuk membuat Anda tetap berada di sisi saya. Shi Hao berbicara dengan linglung. Dia membuka lorong emas dan menuju keluar, karena tidak ada waktu untuk berlama-lama di sini. Dia hanya ingin melihat apakah keadaan dengan tawanannya normal. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk ditangani. Dia membuatku takut, tetapi pikirannya tertuju pada teknik yang berharga. Peri Yu Chen berkata pelan. Masih ada ketakutan yang tersisa saat dia menghirup udara. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Shi Hao akan segera kembali, seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan. Ngomong-ngomong, aku tidak bercanda. Jika Anda tidak memiliki teknik yang berharga, maka bertindaklah dengan benar seperti seorang pelayan. Kepala desa selalu mengomel saya, mengatakan bahwa anak-anak teman saya sudah berlarian. Jika Anda tidak ingin menyerahkan kemampuan ilahi, maka lahirkan saja seorang anak sebelum kembali ke alam yang lebih tinggi. Setelah berbicara, dia kemudian benar-benar pergi kali ini. Peri Yu Chen benar-benar tercengang, dan kemudian dia menjadi malu dan kesal. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Wanita ini biasanya tidak pernah mengungkapkan penampilan seperti ini. Dia selalu tenang di masa lalu, tetapi kali ini, dia sangat takut sehingga dia benar-benar marah dan ketakutan. Binatang buas! Binatang buas! Batu pemogokan ilahi berteriak dengan ribut. Di dalam istana kekaisaran, Shi Hao berjalan keluar dari kuil hukum. Dia mulai berdiskusi dengan Raja Perang dan yang lainnya untuk memulai perbaikan formasi ilahi istana kekaisaran. Baru saja, mereka sudah menginventarisasi perbendaharaan dan menerima berita bahwa mereka memiliki cukup bahan untuk memperbaikinya. Masalah utamanya adalah formasi ilahi yang sangat menakutkan. Bahkan jika kita memperbaikinya berdasarkan diagram, orang biasa masih akan kesulitan untuk menyelesaikannya, kata penjaga tua itu dengan cemberut. Aku akan berurusan dengan mereka, kata Shi Hao. Tidak peduli apa, formasi besar istana kekaisaran harus dipulihkan. Dia percaya bahwa pertempuran sengit lainnya akan terjadi tidak lama dari sekarang, jadi yang terbaik adalah jika formasi hebat berada pada level optimalnya. Dia memegang jejak berharga itu sementara dia diam-diam merasakannya. Tidak peduli apa, dia merasa segel kaisar ini tidak biasa. Itu mengandung terlalu banyak rahasia. Dia ingin mencoba dan melihat apakah itu akan merespons ketika dia memperbaiki formasi juga. Hong! Tiba-tiba, segel kaisar bergetar, melepaskan energi drakonik yang tak ada habisnya. Seluruh istana kekaisaran tertutup kabut dan tenggelam. Yi, bahkan ada gunanya ini. Shi Hao tercengang. Segel kaisar melepaskan energi drakonik yang tak ada habisnya. Itu benar-benar memperbaiki formasi, dan beberapa bahan ilahi yang dibawa keluar dari perbendaharaan ditambahkan ke formasi. Selama 3 hari penuh, istana kekaisaran diselimuti energi drakonik padat yang begitu padat sehingga tidak bisa dibubarkan. Shi Hao bersama dengan Raja Perang dan beberapa lainnya mengambil pekerjaan itu sendiri. Mereka mengirim berbagai harta surgawi ke tempat masing-masing dan tidak meminta bantuan orang luar. Yang lain semua sangat terkejut. Energi drakonik kekaisaran melonjak. Apakah ini karena kaisar baru menggantikan tahta? Tidak ada yang menduga bahwa penyebab utama perbaikan formasi adalah jejak kaisar. Bagus sekali. Mata Shi Hao semakin bersinar. Formasi ini sedang diperbaiki. Saat dia memegang jejak kaisar di tangannya, dia bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkannya tempat ini. Ketika 4 pedang magis ilahi juga diletakkan ke dalam formasi di sudut masing-masing, jejak kaisar memimpin penciptaan satu demi satu formasi ilahi sebelum akhirnya menyesuaikan perubahan. Saya berharap lebih banyak orang datang dari 3 sekte sekaligus. Kalau tidak, itu akan mengecewakan formasi ilahi seperti ini.
Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Matanya berkilauan dengan kilau. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.